Selamat pagi semua. Pagi. Ya, bagaimana semua sehat? Sehat. Ya, puji Tuhan kalau semua sehat. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Terima kasih. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyi lagu nasional untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Kita sama-sama menyanyi, semua berdiri. Ya. Jenis-jenis pekerjaan. Kita lihat dulu di papan ya. Kita belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini menilai dan mendeskripsikan tokoh dari suatu cerita. Yang kedua, membandingkan jenis pekerjaan di sekitar dengan menggunakan diagram Venn. Ketiga, menyampaikan contoh dari kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Untuk itu, mari kita simak video berikut. Di video ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran pertama. Ayo kita simak bersama-sama ya. Anak-anak, perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Lalu pekerjaan apa saja ya yang terdapat di masing-masing tempat tinggal tersebut? Baiklah, sekarang mari kita pelajari jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal. Pertama, di daerah pegunungan. Pekerjaan yang terdapat di daerah pegunungan antara lain petani sayur, usaha budidaya ikan air tawar, kemudian usaha penginapan atau hotel dan juga restoran di dekat pegunungan. Kamu sudah simak video tadi? Nah, itu ada jenis-jenis pekerjaan. Jadi kita memiliki banyak pekerjaan ya. Ada petani, nelayan, guru, apa lagi? Bandingkan dua jenis pekerjaan dan apa persamaannya. Ada dua macam pekerjaan. Ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang itu misalnya petani, nelayan. Petani menghasilkan apa? Beras, sayur mayur untuk kita makan. Kalau nelayan menghasilkan apa? Ikan. Kalau guru, kita pintar karena Bapak Ibu guru ya, itu menghasilkan jasa. Jadi ada dua, menghasilkan barang dan jasa. Jasa itu seperti dokter. Kalau kita sakit, kita ke dokter.
Laporkan hasil. Pekerjaan petani bekerja di kebun sawah menanam tanaman. Pekerjaan nelayan bekerja di laut mencari dan menangkap ikan. Menghasilkan barang dapat memenuhi kebutuhan pangan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita menyanyi dulu. Kita simak sama-sama ya. Pilot mengendarai pesawat, dokter memeriksa pasiennya, satpam menjaga keamanan, koki membuat kue. Sudah simak tadi? Nah, sekarang mari kita sama-sama mendengarkan dongeng. Taman bermain yang hilang bersama Kopi dan Oyo. Selamat menyaksikan. Pada suatu malam, ayah, akhirnya ini pasang juga. Iya dong. Asik, aku nggak sabar deh. Tanpa saya pasang nanti beda bakal ya. Aku nggak sabar banget buat ketemu sama Opi, Mama, Kulon, dan Mamang. Sesampainya di hutan berkuda. Ya ampun ayah, pakai ini pada taman bermainmu ya. Ayah juga tidak tahu kenapa bisa begini. Tapi ayah yakin pasti pulang manusia-manusia. Tapi ayah, kenapa ayah yakin manusia melakukannya? Ayah dengar dari pamanah ayah manusia pesisir pantai yang membuat beberapa timur menyala. Mereka berjalan lewas dengan menegur tersebut. Tapi ya, Kopi sangat rindu teman-teman Kopi. Kopi rindu Kopi, kurang Mama dan Mama. Bagaimana? Sudah nonton cerita tadi? Sudah. Nah, cerita tentang apa tadi? Tentang hutan bakau. Apa lagi? Taman bermain yang hilang. Sekarang Ibu bagi LKPD. Ada cerita tentang taman bermain yang hilang. Kamu baca baik-baik cerita ini dan jawab pertanyaan di bawah. Ada pertanyaan nanti tulis di belakang sini ya. Taman bermain yang hilang. Baca dulu ceritanya. Sudah ada kelompok yang selesai? Sudah. Kelompok 2, maju laporkan hasil. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Kuping ketiting kecil dan ayahnya Upi udang kecil. Kura suruh si kura. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tadi? Coba sebut. Upi Kupi. Siapa lagi? monyet. Monyet. Kura. Kura-kura. Kuda. Bangau. Bangau. Manusia. Itu adalah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Yang jahat tadi siapa? Manusia. Oh, manusia yang jahat. Suka kasih musnah itu pohon bakau. Padahal itu pohon bakau adalah tempat tinggal kepiting, tempat tinggal monyet, tempat tinggal kura-kura, tempat tinggal udang. Kalau kita kasih rusak, maka tidak ada lagi mereka punya rumah, tidak ada lagi tempat tinggal. Bagaimana video tadi kamu nonton? Kalau itu hutan bakau rusak, apa yang terjadi? Mereka tidak bisa tempat tinggal. Ya, mereka selain itu apa lagi? Anak. Air lautnya naik. Sebelum kita kerja LKPD, kita simak video berikut. Diperbarui hewan tumbuhan air udara, itulah contoh yang diperbarui. Minyak gas alam dan bahan tambang, itulah
yang diperbarui, tak diperbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Nah, kita siap kerja LKPD. Di situ dia bilang, mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? Kenapa kita harus jaga ini keseimbangan alam? Itu kita sama-sama membuat peta pikiran. Tulis hal apa saja yang bisa kita buat agar keseimbangan alam terjaga, supaya kita punya alam tidak rusak. Caranya dengan bagaimana? Coba tulis dalam kotak-kotak itu, buat peta pikiran. Kamu diskusi dengan teman kelompok. Ya, kelompok 1 sudah selesai. Silakan maju, baca di depan. Kenapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? Melakukan reboisasi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita belajar apa saja? Coba masing-masing jawab. Kita belajar apa saja tadi? Ayo. Tentang apa? Hah? Tentang jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan apa saja yang ada di sekitar kita? Polisi. Apa lagi? Dokter, Nelayan, Selami, sopir, pilot, petani. Untuk itu, tugas kita adalah apa? Sebagai manusia, menjaga kelestarian alam, menjaga keseimbangan alam dan kelestariannya. Dengan cara kita tidak menebang pohon sembarangan. Kalau kamu ke laut, tidak boleh potong itu pohon kakao, Iya. Tidak boleh potong sembarang. Kasihan nanti itu udang-udang kepiting, tidak ada rumah, tidak ada tempat tinggal. Bagaimana kamu senang belajar hari ini? Senang. Ya. Sekarang kita berdoa. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikut. Selamat siang semua. Siang.